Hotel kita terdiri dari 161 kamar, yang dimana hotel kita berdiri di tahun 2012. Karakter hotel kita adalah value budget hotel, yang dimana kita mempunyai competitive price, sehingga tamu-tamu dapat merasakan pelayanan servis bintang tetapi dengan value budget itu sendiri. Kita pertama kali bergabung dengan Shining Blue di tahun 2020, tepatnya bulan 9. Assessment kita itu di 2019 akhir ya, 2019 akhir. Kita memprioritaskan memang untuk ramah lingkungan ya, khususnya di mana kita sudah benar-benar tidak menggunakan lagi plastik. Dan salah satu alasan terbesar adalah itu kenapa kita join yang Shining Blue, karena kita juga ingin memastikan hotel kita officially hotel yang ramah lingkungan. Ya, dari sejak 2012 kita melakukan kegiatan yang memang untuk ramah lingkungan. Salah satunya adalah misalkan amenities, kita tidak menggunakan packaging amenities. Kita hanya menggunakan sabun dispenser yang dimana tidak ada waste di sana atau tidak sampah dari amenities. Kedua, untuk penghematan listrik sudah pasti. Kita melihat kondisi cahaya daylight dan malam hari ataupun siang hari, yang dimana kita ada pengaturan untuk bermain grup untuk listrik. Kemudian kita memakai timer untuk area-area public area, timer untuk listrik sendiri. Sejak tahun 2016 kita menggunakan dari bohlam konvensional kita menjadi LED. Memang di sana investmentnya lumayan cukup besar, tetapi kita juga merasakan di sana untuk secara penghematannya. Penghematannya memang sekitar 20% untuk penghematannya, tetapi kalau kita bisa katakan akumulatif, itu sangat lumayan sangat membantu. Ditambah tingkat keawetannya gitu dibandingkan bohlam konvensional. Dan salah satunya lagi kita ada namanya monitoring untuk penggunaan solar sendiri, di mana tangki solar itu fungsinya monitoring itu kita akan melihat jika ada kebocoran. Dan untuk sampai saat ini kita juga sudah tidak menggunakan botol plastik minuman, kita menggunakan jug atau kettle dan gelas kita sudah disediakan kamar. Dan planet ini jadi kita membuat konsep building yang dimana dapat dinikmati semua orang, khususnya juga untuk orang-orang atau tamu-tamu yang berkebutuhan khusus. Dari mulai entrance-nya kita tidak menggunakan yang banyak step atau tangga, kita sudah ada yang landainya langsung. Kemudian khususnya untuk di kamar, kita mempunyai kamar khusus untuk orang yang berkebutuhan khusus. Perbedaannya adalah kamar tersebut lebih luas, yang dimana secara mungkin kalau ada yang perlu menggunakan kursi roda, di situ untuk akses sudah cukup sangat luas. Dan kemudian untuk kamar mandinya pun juga cukup luas, kita tidak ada skat, dan pintunya pun pintu geser, dan sudah ada railing untuk pegangan untuk orang-orang yang khusus tersebut. Kita melakukan CSR itu dalam 1 tahun itu 2-3 kali. Yang pasti kita mengikutinya program, salah satunya yang kita ikuti program adalah Tower. Salah satu yang program yang kita ikuti di luar itu kita mengikuti bersih area. Itu sudah wajib kita lakukan setahun sekali untuk bersih areanya. Kemudian kalau untuk kita juga ada menambah tanaman, tapi menambah tanaman kita tidak fokuskan di area kita sendiri juga. Jadi misalkan kita kasih bibit-bibit ke staff kita, yang dimana mereka bisa tanam di rumahnya. Salah satu lagi, hotel kita juga ada kerjasama dengan Reaping Kit, yang dimana itu peralatan atau amenities yang ramah lingkungan, dari sikat giginya dari bambu, kemudian dari sanitary bag-nya itu dari cassava bag. Jadi memang cukup untuk kebutuhan tamu. Dan untuk amenities itu memang kita tidak sediakan di kamar, karena kita juga untuk mengurangi limbah sampah tersebut. Tetapi bagaimana caranya pun kita tetap mengikuti protokol secara ramah lingkungannya, yaitu amenities-nya kita coba buat dari yang ramah lingkungan juga. Kita melakukan program yang tadi saya bilang, kita bergabung dengan Ratings, yang dimana kita melakukan kegiatan bersama mereka. Kita datang ke sekolahan, kita mengajarkan, mengedukasi
untuk anak-anak sekolah ini. Waktu itu kita sekolahnya ada di SMK, Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata yang berada di Kartini, Jalan Kartini. Kita mengedukasi mereka tentang ramah lingkungan. Di sana banyak kegiatan-kegiatan, ya, gamenya juga. Bahkan kita ada praktek bagaimana membuat kantung yang ramah lingkungan. Di situ langsung dipraktekkan atau dibantu oleh dengan pihak organisasi Riting. Kedua, kita juga pernah membantu SD di Gunung Sahari. Kita memberikan meja, bangku untuk keperluan mereka. Jadi kita ada Redplannya, kita bekerja sama dengan Four Ocean dan Simangki, yang dimana kita menjual merchandise-nya mereka. Dan hasil penjualan itu pure untuk organisasi tersebut, ya, di mana organisasi tersebut digunakan untuk kebersihan pantai Indonesia. Jadi untuk 5B3 kita sudah pisahkan, yang dimana kita udah ada gudangnya sendiri. Kita sudah ada kerjasama dengan pihak ketiga untuk sertifikasinya, melakukan hal itu lalu atau uji layaknya. Cuman untuk sertifikasinya semua yang urus sih memang kantor pusat. Kondisi kita sebelum pandemi, kondisi yang menurut saya kondisi yang kita sangat rindukan. Di mana okupansi kita sebelum pandemi itu kurang lebih 80%. Ini mana terisi oleh tamu-tamu bisnis sekitar 65%. Mau tidak mau kita menghadapi pandemi ini, di mana yang kita rasakan dari turunnya okupansi yang hingga turunnya sekitar 45-50%. Upaya yang kita lakukan di pandemi ini adalah yang pasti kita utamakan adalah protokol kesehatan yang dimana sudah dibuat oleh pemerintah, yaitu yang kita sebut CHSE. Kita sudah 95% sudah melakukan vaksin dan akan melakukan vaksin kedua di bulan Mei pertengahan kurang lebih. Karena itu yang menjadi tujuan utama kita, karena tujuan utama sekarang tamu menginap adalah di protokol kesehatan yang dilihat. Harapan kita adalah yang dimana memang sudah pasti bisnis kita berharap kembali seperti normal, kegiatan-kegiatan bisnis kembali normal. Untuk strateginya kita adalah kita akan melakukan kembali approachment kepada klien-klien kita yang lama, yang terdahulu, yang mungkin sempat menghilang selama pandemi. Kita akan melakukan engagement kembali kepada mereka. Nah, di luar itu yang pasti kita akan mempromosikan secara global untuk Redplan sendiri.